Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua IPTL Kabupaten Tanah Laut, Bapak Ramadi. Yang saya hormati bintang tamu pada malam hari ini ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang penulis. Beliau ini kalau boleh saya analogikan ya, beliau ini merupakan salah satu rajanya opini. Kalau kita sering membuka koran laman di Pos maupun radar Banjarmasin, beliau ini sering sekali. Ya, siapa lagi ya yang dari Tanah Laut kalau bukan beliau. Beliau ini adalah salah satu penulis yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut. Namanya adalah Bapak Anton. Bisa dilihat ya? Anton Kuswoyo. Agung. Bapak Anton Kuswoyo. Oke, langsung aja baca ya kawan-kawan. Ini biodata beliau. Pak Agung kehilangan sinyal kayaknya Pak ya. Oh iya. Untuk perkenalan nanti saya kenalkan diri langsung nggak apa-apa Pak. Oh ya boleh. Boleh. Jadi ini saya langsung aja saya ambil alih. Jadi ada mungkin bisa dibaca kawan-kawan dan nanti ya Bapak saya share juga di grup untuk biodata beliau. Ini penelitian beliau ini luar biasa dari 2016 sampai 2001. Nah, sampai ini. Wow, ini sudah penelitian dosennya karena mendapatkan dana. Kemudian pengabdian masyarakat beberapa tahun, kemudian publikasi. Nah, ini publikasi yang perlu kita apresiasi dari buku-buku jurnal sampai asesor dan pengalaman organisasi beliau ini luar biasa ya. Oke, Pak kawan-kawan peserta dari pelatihan Tanah Laut Writing Supercamp pada angkatan pertemuan ke-7 ini, langsung aja kami persilakan kepada Pak Anton Kuswoyo ya untuk menyampaikan materi tentang menulis kreatif ya, tentang menulis kreatif. Nanti Pak Agung ya untuk membantu untuk diskusinya. Saya mengambil alih sementara dulu. Oke, kepada Pak Anton Kuswoyo dipersilakan dan mari kita buka bersama-sama acara pada malam hari ini bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Anton dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Bapak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ikatan Penulis Tanah Laut Bapak Rahmadi. Kemudian yang kita hormati juga tadi ada Bapak Mas Lani ya. Nah, Pak Mas Lani ini saya belum pernah ketemu orangnya, cuma saya sering baca tulisannya di Bepos ya. Jadi sejak mahasiswa saya sudah baca nih tulisannya Pak Mas Lani di Opini Bepos. Luar biasa. Kemudian Mas Agung Saputro ya, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertemu secara virtual dalam forum yang tentunya sangat bermanfaat karena ini saling sharing ya, berbagi pengalaman tentang dunia kepenulisan. Jujur Bapak Ibu, saya ini bukan pakarnya penulis ya. Ya cuma sekedar hobi saja. Tapi kalau dibilang ahli belum ahli ya. Karena kalau penulis ahli itu harus sudah tembus di Kompas. Jadi kalau penulis ahli itu paling tidak opininya tembus di Kompas atau Jawa Pos. Nah, sedangkan saya ini kan baru pemain lokal, Pak. Paling ya Banjarmasin Pos ya, itu pun kadang-kadang. Kemudian di Radar Banjarmasin, di Kalimantan Pos, di Mata Banua, kemudian ya koran-koran lokal lah Kalimantan Selatan. Nah, tapi berhubung saya diminta oleh Pak Ketua IPTL untuk saling berbagi, maka tentunya ya dengan senang hati saya berbagi kepada Bapak Ibu. Tetapi intinya di sini Bapak Ibu saya tidak menggurui, hanya sebatas saling berbagi inspirasi dan motivasi ya, agar IPTL Tanah Laut ini punya minat dan punya semangat untuk terus menulis. Kan harapannya seperti itu Bapak Ibu.
Karena kalau tidak punya minat menulis, ya tentu IPTL ini tidak akan bisa hidup ya, tidak akan bisa berjalan programnya dan tidak akan ada hasilnya. Jadi harapannya tentu yang ada di grup ini itu punya hobi, punya minat untuk menulis ya. Dan yang tidak kalah pentingnya punya semangat, punya spirit untuk terus menulis, menyempatkan diri. Bapak Ibu sekalian, izin saya akan share screen ya materi dana saya. Baik, sudah lihat Bapak Ibu? Ya. Sudah Pak Oke. Anton. Lihat ya. Jadi saya akan membawakan materi tentang menumbuhkan minat menulis kreatif ya. Saya menjadi dosen Politeknik Negeri Tanah Laut sejak awal tahun 2013 sampai hari ini, sampai insya Allah seterusnya ya. Jadi sudah hampir 8 tahun di Kabupaten Tanah Laut atau di Plehari. Nah, ini kelihatan Pak ya keluarga saya, Bapak Ibu saya. Bapak Ibu. Slide-nya udah pindah belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi maksudnya supaya saya menjelaskan slide-nya itu pas ya. Karena online ini kan kadang kendalanya delay ya atau lambat gitu. Ini profil saya Bapak Ibu, nama Anton Kuswoyo, saya S1 di Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 2011. Saya ini kalau nggak salah angkatan Mas Agung Saputro ya, sama-sama masuk 2007. Kemudian S2-nya saya Teknik Lingkungan di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian saat ini mengambil pendidikan profesi insinyur. Insya Allah tanggal 27 September ini akan dikukuhkan menjadi insinyur. Istri 1 Bapak Ibu ya. Tidak ada rencana nambah. Anak baru 3 ya. Tidak ada rencana nambah Pak ya. Jadi anak 3. Nggak usah. Ini yang pertama ini umur 3,5 tahun. Maaf, yang tengah ini pertama ya 3,5 tahun. Kemudian yang kanan kiri ini kembar pengantin umur 2,5 tahun. Itu selisih setahun. Nah, kalau orang Jawa bilang ini kesundulan ya. Anak baru setahun punya adik lagi. Ya, karena saya menikahnya usianya sudah agak tua. 29 tahun saya baru nikah. Sementara Mas Agung ini nikah muda kayaknya ya. Jadi ya duluan Mas Agung nggak masalah nikah ini. Saya kalah ya. Nah, karena kalah cepat akhirnya saya menang di jumlah anak mungkin seperti itu. Oh gitu Pak ya. Sip. Nah, tinggal di Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu di Angsau. Nah, untuk memotivasi menulis, saya mengutip beberapa ungkapan tokoh kenal Bapak Ibu sekalian. Ini jadi kelihatan Bapak Ibu ya gambarnya nih. Kelihatan Pak. Oke. Kata Pak Pramudia Anantantur, ini penulis terkenal ini zaman Orde Baru. Beliau mengatakan orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, jadi kalau kita mau meresapi kata-kata ini, minat kita untuk menulis ini akan tumbuh, Bapak Ibu. Kemudian ini kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Ya. Nah, kita ini kan bukan siapa-siapa, Bapak Ibu ya. Kita bukan siapa-siapa ya. Mari kita jadi penulis kan gitu kan. Ada juga yang bilang begini, Bapak Ibu. Sejarah peradaban di dunia itu diwarnai oleh dua warna ya. Jadi diwarnai oleh merahnya darah syuhada dan diwarnai oleh hitamnya tinta penulis. Nah, jadi dunia itu diwarnai oleh dua warna, Pak. Bapak Ibu ya. Merahnya darah syuhada, orang yang mati syahid ya, dan hitamnya tinta penulis. Nah, ini kata-kata motivasi yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh besar dunia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib ya, semua penulis akan mati. Hanya karyanya lah yang akan abadi. Maka tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Nah, kalau kata Ali bin Abi Thalib ini lebih kepada isi tulisan kita ya. Jadi tulisan kita itu harus yang bermanfaat. Bukan tulisan yang kontroversi, yang mengandung hoax, mengandung ujaran kebencian, yang di media sosial itu kita sering menjumpai ya. Ujaran kebencian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi yang bukan mengarah ke sana. Kita mengikuti apa yang tokoh-tokoh dunia ini katakan, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi nulis itu yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang banyak. Bapak Ibu sekalian, ini
Ini kata Napoleon Bonaparte. Aku lebih takut dengan seorang yang memegang pena, penulis ya, daripada prajurit yang bersenjatakan lengkap. Wah. Nah, ini jadi Napoleon ini kan raja dari Prancis sana ya, yang menaklukkan banyak kerajaan di Eropa. Beliau mengatakan seperti itu. Lebih takut pada penulis daripada pada prajurit bersenjata lengkap. Kenapa Bapak Ibu? Kita gini, satu peluru Pak, satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala. Tapi kalau satu tulisan itu bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Nah itu. Jadi tulisan ini luar biasa sekali dampaknya. Bapak Ibu, ini beberapa track record saya di bidang penulisan ya. Jadi memang saya menulis ini terutama sejak mahasiswa tahun 2009. Jadi itu titik awal saya memulai dunia kepenulisan. Sebelumnya ya tidak bisa Bapak Ibu, bingung mau nulis ini caranya bagaimana. Pokoknya saya sampai keliling Banjarbaru cari tempat kursus menulis tapi tidak pernah ketemu ya. Ternyata kursus nulis opini itu nggak ada ya. Zaman saya itu nggak ada sehingga akhirnya nyoba-nyoba sendirilah, bikin tulisan pendek, dikirim ke koran, begitu diterima seneng ya akhirnya saya clipping. Nah ini tahun 2009 masih ada nih arsipnya ya karena saya clipping. Ini di Bepos ini beredar. Kemudian ini waktu sudah jadi dosen ya, juga terus menulis tahun 2010 ini. Nah, ini menyoroti ya kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekitar kita yang lagi booming. Bapak Ibu, ceritanya itu DPRD Kalsel itu mau kunjungan ke Finlandia dan itu memakan biaya banyak Pak, miliaran Bapak Ibu. Padahal waktu itu awal-awalnya ada COVID ya, belum COVID karena COVID bulan 3 ya, tapi sudah di China itu sudah ada COVID. Nah, karena biayanya mahal sehingga disorot masyarakat. Masuk saya ini bisa menyoroti. Nah, karena banyak masyarakat yang menulis tentang penolakan ini, akhirnya DPRD Kalsel tidak jadi kunjungan ke Finlandia, Pak. Nah, jadi kan kita sering juga nih, ada pemerintah bikin kebijakan, begitu di komen di Facebook, di medsos, akhirnya dibatalkan. Nah, itu salah satu kekuatan penulis, Pak. Ya, jadi kekuatan penulis ya, baik di medsos, di media itu ternyata bisa ya mempengaruhi kebijakan pemerintah ya. Tentu pengaruhnya yang positif, harapannya seperti itu. Nah, ini juga di Bepos ya baru-baru aja di Radar. Nah, ini tentang kependidikan. Jadi baru sebatas itu, Bapak Ibu sekalian, tulisan saya baru di media-media lokal saja. Nah, artinya masih belajar ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu menumbuhkan minat menulis ya? Jadi kalau supaya kita itu bisa tumbuh minatnya, maka harus ini Pak, harus Bapak Ibu harus ini amba ya. Amba itu apa manfaatnya bagiku ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengerti manfaat menulis bagi kita itu apa. Motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat suatu keputusan. Jadi kalau saya jadi penulis ini manfaatnya apa? Harus tahu Bapak Ibu. Kadang-kadang amba ya, amba ini apa manfaatnya bagiku. Sangat jelas dalam benak Anda dan kadang-kadang Anda harus mencarinya atau bahkan menciptakannya. Tanpa punya semangat motivasi tentang manfaat dari kegiatan menulis, kita akan malas menulis Bapak Ibu. Ya, akan malas menulis. Nah itu ya, apa manfaatnya bagiku. Harus mengetahui manfaat adalah sumber motivasi Pak. Kalau kita mengerjakan sesuatu nggak ada manfaatnya, ya untuk apa kan gitu. Nah jadi harus jelas manfaatnya apa. Karena sama-sama menulis Pak, itu tiap orang manfaatnya beda-beda. Ya, beda-beda nanti akan saya jelaskan nanti. Tuliskan sebanyak mungkin manfaat mempelajari sesuatu, termasuk menulis ya. Memiliki kejelasan tujuan dalam belajar. Belajar nulis misalnya, belajar buat opini ya, belajar buat buku, harus punya kejelasan tujuan. Ketahuilah dampak negatif jika Anda tidak belajar atau tidak melakukan atau tidak menjadi penulis. Harus tahu dampak negatifnya. Karena gini Bapak Ibu, orang berani itu kadang yang pertama karena punya tujuan. Atau yang kedua karena punya ancaman. Contoh misalnya Bapak Ibu dikejar anjing Pak. Anjingnya anjing gila. Biasanya kalau keadaan normal kan nggak bisa Bapak Ibu meloncati sungai yang lebarnya 3 meter. Tapi begitu dikejar anjing, karena saking takutnya akhirnya bisa nih melompati sungai yang lebarnya 3 meter ya. Kenapa bisa? Karena takut. Karena saking takutnya akhirnya muncul energi yang luar biasa dari dalam diri. Nah, jadi sama juga kita takut misalnya, wah kalau nggak nulis saya ini nanti wah gimana nih ya, nah, tidak jadi apa-apa dong. Nah, sehingga muncul kekuatan dari dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu,
Ini menulis, kelihatan Bapak Ibu ya, menulis sesuai dengan profesi. Mohon izin Bapak Ibu, kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, nah menulis ini tujuannya beda-beda tiap orang. Misalnya kalau guru dan dosen, Pak. Ini kebetulan saya dosen, Mas Agung Saputra itu guru. Nah kalau guru yang ditulis ini buku ya, pelajaran atau buku materi kelas atau materi kuliah, itu salah satunya itu buku. Kemudian artikel ilmiah ya. Nah, itu artikel ilmiah. Kemudian bisa juga opini publik di koran ya. Fiksi, bisa juga cerpen, terbung, komik dan lain-lain. Ini kalau guru dan dosen itu nulisnya ini. Jauh dari ini Bapak Ibu. Kalau pelajar mahasiswa ya artikel ilmiah, opini publik, fiksi ya. Walaupun buku bisa juga, cuma jarang ya mahasiswa buku. Sering ya ini ya. Kemudian tidak hanya guru, dosen, pelajar, mahasiswa Bapak Ibu, masyarakat umum juga boleh ya. Bisa, misalnya ibu rumah tangga. Nah, ternyata ibu rumah tangga bisa bikin buku, Pak. Misalnya tentang parenting ya, tentang menjadi ibu rumah tangga yang baik ya, tentang mendidik anak. Bisa juga nulis opini publik ya. Bisa juga nulis fiksi atau cerpen, terbung, komik dan lain-lain. Intinya Bapak Ibu, semua profesi bisa jadi penulis. Asal punya tujuan, kemudian punya kemampuan, terus berlatih secara konsisten dan terus-menerus. Nah, itu Pak. Jadi Bapak Ibu mohon mic-nya di-mute ya, jadi supaya suara saya jauh lebih jelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara memulai menulis? Nah, caranya gimana Pak mulai menulis itu? Orang pasti akan bertanya-tanya caranya gimana ya. Sama saya dulu ya, tahun 2018 itu saya berkelana mencari khusus untuk menulis opini ya, tapi nggak ketemu. Nah, caranya gini Bapak Ibu. Ini perhatikan, Bapak Ibu ini ngelihat teko ya, teko dan gelas. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Nah, Bapak Ibu ini filosofi, Pak. Jadi supaya kita bisa menuangkan isi teko ke dalam gelas, maka syaratnya adalah tekonya harus ada isinya dulu. Kalau tekonya isinya teh, maka yang keluar akan teh, air teh ya. Kalau dalam teko ini isinya air susu, yang keluar tentu air susu. Kalau dalam teko isinya adalah air putih, yang keluar pasti air putih. Nah, menulis itu sama. Menulis itu adalah mengeluarkan ide, Pak. Mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan, Bapak Ibu. Supaya bisa mengeluarkan, maka harus ada isinya dulu, Pak. Bapak Ibu ya. Harus ada isinya dulu. Jadi pikiran kita harus diisi dulu, Pak. Caranya gimana? Membaca. Banyak referensi dengan membaca. Ini membaca baik buku, baik media sosial, internet, lain sebagainya. Pokoknya membaca dan membaca. Itu kuncinya ya. Jadi perbanyak referensi dengan membaca, perluas wawasan, sering latihan, tentukan ciri khas Anda dalam menulis, dan tidak mudah menyerah. Ini saya gambarkan, ini ada anak belajar sepeda. Jadi anak belajar sepeda ini walaupun jatuh ya tetap bangun lagi dia. Ya, sampai dia bisa dan akhirnya lancar bersepeda. Nah, menulis juga sama. Nulis ini keterampilan Bapak Ibu. Bisa dipelajari dan bisa dilatih, dibiasakan. Kalau tidak dilatih dan dibiasakan ya otomatis selamanya tidak akan terampil dalam menulis. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya hadirkan di sini Bapak Ibu tokoh ya. Tokoh yang layak dijadikan contoh. Dijadikan contoh dalam hal menulis. Ini salah satunya atau salah duanya adalah idola saya Bapak Ibu. Contohnya Pak Dahlan Iskan. Nah, Bapak Ibu kalau tiap hari itu bisa baca tulisan Pak Dahlan Iskan, namanya This Way. Ya, This Way. Saya tanya nih, Bapak Ibu ada nggak yang baca This Way tiap hari, Pak? Ya paling nggak seminggu berapa kali gitu. Nah, kalau nggak ada, silakan nanti dicari ya This Way. Ini tiap hari beliau menulis. Padahal usia beliau sudah 70-an tahun, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi pencipta buku ayat-ayat cinta ini Habib Rahman El-Shirazi. Ini bukunya booming ya, bukunya itu apa namanya bestseller sampai dijadikan film. Kemudian ada Terelie. Terelie adalah Darwin Terelie ya, penulis ini bukunya juga kenal ya, bestseller misalnya Negeri Para Berdebah, kemudian Salat Delisa dan lain sebagainya. Bahkan bukunya juga diangkat di layar lebar. Kemudian ada juga
buku Negeri Lima Menara, penulisnya adalah Ahmad Fuadi. Ada Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Kemudian di Kalimantan Selatan, ini termasuk idola saya Bapak Ibu ya dalam hal menulis adalah Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MA, Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Nah ini tiap Senin tulisannya ada di Banjarmasin Post. Nah jadi idola saya di sini ada dua nih, Pak Dahlan Iskan dan Profesor Mujibur Rahman. Ini idola saya dalam hal menulis. Saya sering baca tulisannya. Jadi caranya gitu Bapak Ibu, amati penulis, amati tulisan orang baca. Sering-sering baca supaya memperkaya kosakata, Pak. Memperkaya wawasan Bapak Ibu, ya. Kalau sudah ada isinya kepala kita, begitu kita keluarkan bisa ada keluarnya ya. Isinya kopi, keluarnya kopi, ya. Isinya air susu, keluarnya air susu. Nah, jadi tergantung isinya. Makanya kita isi dengan bacaan yang positif. Selanjutnya Bapak Ibu terus mencoba belajar ya. Pantang menyerah. Ini anak belajar sepeda ya ya bangun lagi. Nah, bahkan ini ada filosofi tetesan air mampu melubangi batu. Bapak Ibu ini beneran terjadi ya. Jadi batu di samping rumah itu kalau tetesan air natap lama-lama bisa berlubang. Padahal batu itu keras ya. Sama kita nggak bisa nulis, tapi kalau latihan terus-menerus, saya yakin insya Allah pasti bisa jadi penulis ya. Berikutnya Bapak Ibu, gali potensi diri, temukan keunggulan dan keunikan pribadi dalam hal menulis. Jadi Bapak Ibu kita boleh nyontoh orang, tapi harus punya ciri khas Bapak Ibu, punya keunikan, punya apa ya, sesuatu yang beda dari orang lain, sehingga kita jadinya gampang diingat oleh pembaca. Oh ini tulisannya Pak Rahmadi nih, gaya nulisnya seperti ini ya. Oh ini tulisannya Mas Agung Saputro nih, kalau tipenya seperti ini tulisannya. Jadi harus unik ya, be different from the other, jadi beda dari yang lain. Nah, gali potensi kita masing-masing Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, jadi mohon maaf saya hanya bisa sharing demikian, Pak. Tidak bisa mengajari istilahnya menulis itu bagaimana ya, itu tidak bisa saya, karena jujur saya ini bukan penulis yang ahli ya, jadi ya masih ya nyoba-nyoba gitu ya. Kadang nulis di koran juga ngirim artikel nggak diterima itu ya sering ya. Kalau penulis handal kan begitu ngirim pasti diterima ya. Kalau saya masih nyoba-nyoba. Tapi di sini motivasinya adalah kita ayo mari sama-sama belajar. Kalau perlu nanti saya diajak juga nih nulis buku misalnya, royokan gitu ya, satu buku misalnya 5 orang, nanti monggo. Saya juga suka nulis cerpen Pak, terutama di Facebook itu saya sering biasanya ya nulis cerpen juga gitu ya. Nah, kemudian kalau mau nulis masing-masing ya mari saling memotivasi ya, satu orang satu buku misalnya. Tadi Pak Ketua IPTL menginfokan ada penerbitan di mana itu yang harganya relatif terjangkau. Sehingga harapannya jiwa menulis ini tumbuh di tanah laut ya, tentunya kalau tidak kita yang di sini siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa saya share untuk Bapak Ibu sekalian. Ya tentunya mari kita sama-sama memberikan masukan untuk kemajuan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Anton Koswoyo. Ya, tinggal nunggu Pak, ya kan Mas Anton. Jadi kan tinggal nunggu. Jadi ya nanti kalau sudah resmi Profesor ya tolong kami diundang ya makan-makan itu. Jadi itu yang penting jangan provokator ya Pak. Okay. Terima kasih atas ilmu yang sudah di-share oleh Bapak Anton Koswoyo. Jadi gini ya, sekedar Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi yang sudah di-share Pak Anton Koswoyo. Saya mengenal beliau ini sudah lama. Pada waktu masuk kuliah itu Pak Anton ini sudah sangat sering sekali ya menulis di opini walaupun masih mahasiswa. Kadang kalau mahasiswa itu ya agak minder ya, karena dunia literasi pada waktu itu masih hanya orang-orang tertentu saja yang berani nulis, apalagi sampai tembus di Bipos maupun Radar. Kalau di sini ada ya, kalau dari Tanah Laut ini ada Pak Mas Lani, itu juga sering. Saya juga sangat sering sekali membaca dari tulisan beliau. Nah, semoga apa yang sudah ditularkan oleh Bapak Anton Koswoyo ini bisa kita terapkan juga ya. Semoga yang tadi sudah di-share walaupun sedikit nanti akan kita bahas sama-sama. Jadi untuk sesi yang selanjutnya saya akan
memberikan kesempatan kepada para peserta Tanah Laut Writing Super Camp batch 7 ya Pak ya, Pak Ramadi ya? Ya betul betul. Pak Ramadi, Betul betul. batch 7 ya? Nggih, Ya, betul betul. Alhamdulillah, pertemuan itu. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah saya hitung sekitar batch 7 ya. Jadi kepada peserta, Bapak Ibu peserta, silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita malam ini, silakan ditanyakan langsung kepada Bapak narasumber. Silakan Bapak Ibu, boleh dibuka mic-nya, silakan. Nggak perlu malu. Di sini kita saling sharing kok. Jadi nggak ada di sini menggurui, kemudian misalnya apa merasa lebih pintar atau apa, enggak. Kita di sini sama-sama saling sharing. Mungkin di sini Pak Anton ini lebih terampil ya dalam menulis opini salah satunya, dan risetnya Gangguan lagi, Pak Agung. Bukan gangguan. juga sudah. Gimana Pak? Dengar. Suaranya putus Mas Agung tadi, suaranya putus. Silakan Oh lanjut. gitu ya. Nggih. Silakan silakan. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, barangkali nanti materi saya bisa di-share Pak ya di grup Supercamp ini, bisa dibaca-baca gitu oleh Siap. teman-teman. Siap. Suara saya bisa dengar ya? Bisa Pak, nggih. Dengar Pak, dengar, oke. Pak Ini Agung. sepertinya ada Ibu Ayu. masalah Pak. Ibu Ayu, silakan. Ibu Ayu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya langsung ke pemateri ya, Pak Anton Kuswoyo. Pak, saya minta langsung ke ini Pak ya. Trik penulisan opini, memulainya dari mana, kemudian teknik kebahasaannya kan berbeda ya dengan penulisan fiksi, sangat berbeda. Nah ini yang saya belum terlalu memahami. Banyak bermunculan ide untuk menulis opini, tapi harus memulainya dari mana, langkahnya kemana dulu, itu yang kadang-kadang masih membuat rasa tidak percaya diri. Akhirnya setelah dapat tema atau dapat ide, itu mandek sampai di situ aja. Nggih, itu aja Pak Anton. Terima kasih atas waktunya. Iya, Baik, terima mohon izin kasih. langsung saya tanggapi ya Pak ya. Silakan Pak Anton. Dari Ibu Siti Rahayu tadi, silakan kepada Mas Oke. Anton untuk menjawab. Jadi mohon izin Bu Siti Rahayu, pengalaman saya menulis opini. Jadi kalau opini itu pendapat kita tentang isu yang terjadi baru-baru ini. Isu terhangat. Ya, jadi caranya yang pertama cari isu terhangat. Contohnya misalnya sekarang ini isu terhangatnya adalah kalau isu nasional kebakaran rutan di Tangerang. Nah, itu isu terhangat. Kalau di nasional ya. Kalau di lokal, di Tanah Laut atau di Kalsel, isu terhangatnya adalah banjir. Jadi yang kita tulis isu terhangat, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, judulnya itu harus unik ya. Judul itu harus bisa membuat orang penasaran dan ingin membaca. Yang ketiga, Bapak Ibu, tulisan itu yang pertama di paragraf pertama, kedua itu harus menuliskan fakta atau data-data yang ada. Misalnya kita mau nulis banjir di Kalsel, maka kita ungkapkan banjirnya ini berapa kabupaten, dampak kerugiannya ini diperkirakan berapa. Kemudian ini faktanya ini misalnya karena apa nih kok banjir ini? Apakah karena hutannya habis ya, atau karena saluran airnya itu tertimbun atau mampet gitu ya? Karena apa? Jadi ungkapkan fakta yang real di lapangan, Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah kita masuk pendapat kita, Pak, Bapak Ibu ya. Jadi dengan kondisi yang terjadi saat ini, maka solusi yang kita tawarkan itu apa? Jadi opini itu adalah menawarkan solusi dari kita, Pak, Bapak Ibu ya. Solusi kita apa? Kalau ada banjir ini gimana solusinya? Menurut pandangan kita nih. Nah, tentu semua orang kan beda-beda caranya. Itu. Kemudian setelah solusi baru kesimpulan dan penutup. Nah, itu secara struktur.
Kemudian secara bahasa Bapak Ibu, nah bahasa yang digunakan adalah bahasa populer. Bahasa populernya adalah bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Jadi makanya Bapak Ibu, tidak semua dosen, ya mohon maaf, tidak semua dosen itu bisa nulis opini. Kenapa? Karena dosen itu terbiasa dengan bahasa ilmiah atau bahasa teknis ya. Bahasa ilmiah itu ya bahasa sesuai ilmu pengetahuan masing-masing. Bahasa teknik gitu ya. Nah, bahasa ilmiah atau bahasa teknik ini tidak bisa dipahami oleh semua kalangan. Sedangkan opini ini adalah, makanya namanya opini publik, harus bisa dipahami oleh semua kalangan. Ibaratnya dari tukang becak ya sampai dokter itu harus bisa ngerti kan gitu kan. Dari apa namanya, kuli bangunan sampai pekerja kantoran ini harus ngerti kan gitu. Makanya disebut bahasa populer karena bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Jadi itu Ibu Siti Rahayu ya. Jadi saya ulangi, yang pertama isu terkini, yang kedua fakta kejadiannya, data-datanya ada, yang ketiga pendapat kita atau solusi yang kita tawarkan, kemudian kesimpulan. Ditambah judul yang menarik, ditambah bahasa yang populer, ditambah satu paragraf itu harus jangan panjang-panjang Bapak Ibu. Satu paragraf itu paling enggak ya 3 sampai 5 kalimat. Kalimatnya jangan panjang-panjang, paragrafnya juga jangan panjang-panjang. Antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya harus ada nyambungnya ya. Jadi tidak, istilahnya tidak cengkok ya, tidak kaku, gitu, harus nyambung. Nah, itu caranya gitu. Kalau saya ini biasanya dimuat itu ya. Kalau dimuat itu kan, wah berarti tulisan kita sendiri ya, oh berarti tulisan saya ini sudah layak ini karena dimuat, nah gitu. Tapi kalau belum dimuat, nah kita evaluasi. Oh, saya ini ternyata isunya tidak aktual, tidak isu terkini. Contoh misalnya sekarang di Kalsel ada banjir, tapi kita nulis tentang isu tentang kebakaran hutan, kan nggak nyambung Bapak Ibu. Ya, tidak nyambung karena tidak isu terkini. Ini sedang banjir, kita nulis tentang misalnya angin puting beliung ya, nggak nyambung ya karena nggak isu aktual, walaupun tulisannya bagus, tapi kemungkinan dimuatnya sangat kecil. Nah, masalah bahasa ini, mari kita sama-sama sering-sering baca Pak, tulisan opini-opini yang sering tayang itu. Kita dengan sering membaca nanti kita jadi ngerti, oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini. Makanya harus banyak membaca supaya ada referensi. Demikian Ibu Siti, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Iya. Iya. Pak Agung, masih ada sedikit unek-unek, boleh ya Pak Agung ya? Boleh. Saya ke Pak Anton lagi. Ini waktunya masih banyak Bu. Silakan Bu. Silakan. Oke. Gini Pak Anton, untuk isu terkini, kemudian membuat judul yang unik, kemudian cara penyajian paragraf dan lain sebagainya, itu kalau untuk saya sepertinya tidak terlalu ada masalah ya. Tapi ini di poin ketiga yang saya catat ini, menyajikan fakta. Nah, ini nih yang membuat takut kadang-kadang. Gimana, mungkin ada tips khusus ya, gimana caranya supaya kita tidak salah dalam mendata fakta-faktanya, Pak. Mungkin ada cara tersendiri, contohnya menonton berita ya, menyimak berita dari TV dan lain sebagainya. Apakah seperti itu supaya fakta yang kita sajikan ini memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Gimana Oke, itu Bu, Pak Anton? caranya gampang sekali Bapak Ibu ya. Caranya adalah kita mengutip Bapak Ibu, mengutip dari literatur. Contoh gini, misalnya saya ngomong nih, saya ngomong banjir di Kalsel terjadi di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Nah, itu saya dapat itu dari mana? Saya tuliskan sumbernya dalam kurung Banjarmasin Post edisi 1 September 2021 misalnya. Nah, jadi saya ngutip di Bpos edisi itu. Atau dalam kurung www.apa gitu ya. Nah, itu namanya ngutip, kita ngutip. Nah, ngutip itu otomatis bisa dipertanggungjawabkan karena kalau ditanya dapat dari mana? Ini Pak, kutipannya ada. Gitu. Nah, justru kalau kita nggak ngutip, itu namanya nanti plagiat. Jadi kalau kita mengutip referensi orang tapi tidak kita cantumkan sumbernya, itu plagiat, bisa dituntut Bapak Ibu. Bisa dituntut ke ranah hukum. Contohnya terjadi Pak, guru besar UGM, namanya Anggito Abimanyu, itu nulis opini di Kompas Pak. Saya masih ingat betul kasusnya itu.
dia ngutip satu paragraf itu tulisan orang, tapi tidak ditulis kutipannya. Harusnya kan dituliskan dalam kurung siapa penulisnya, tahun berapa kan gitu. Sumber gitu ya. Gara-gara satu paragraf, Pak, akhirnya dia diminta mengundurkan diri dari guru besar UGM, dia tidak jadi dosen lagi ya. Nah, itu gara-gara kutipan. Nah, bahaya sekali. Nah, apalagi kalau sudah penulis, katakanlah sudah penulis yang hebat ya, itu harus hati-hati betul. Kalau masih penulis amatiran kan kadang masih dimaklumi, oh ini mungkin lupa nyantumkan kutipan itu ya. Tapi kalau sudah penulis yang kelas ke atas itu harus jauh lebih hati-hati. Jadi data itu harus dari sumber yang terpercaya. Kalau ada sumbernya, kita cantumkan sumbernya. Misalnya Banjarmasinfo, edisi sekian, atau dari website ya, atau dari data BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu Bu. Kutipan itu yang penting. Ya. Terima kasih Bu. Pak Anton, kalau misalnya sumbernya kita ambil dari berita di televisi gimana Pak Anton? Nah, kalau di televisi asal ada YouTube-nya bisa, tapi kalau nggak ada YouTube-nya kan kita ketika ditanya bingung jawabnya Bu. Iya, berarti link YouTube-nya ya. Ya, link YouTube-nya. Ya. Nah, itu. Terima kasih, sangat jelas sudah. Nah, karena benturannya di sini ya, kadang-kadang itulah yang membuat saya pribadi tuh tidak ingin menulis opini. Karena pertanggungjawabannya yang berat. Beda dengan menulis puisi, asalkan puisi itu benar-benar memang milik kita, tidak perlu ada pertanggungjawaban karena itu memang milik kita ya. Beda sekali dengan opini, esai gitu ya. Jadi itulah di situ yang membuat terkendala. Terima kasih Pak Anton, sudah sangat jelas semuanya dari 7 ya. Ini 7 poin untuk cara-cara penulisan opini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agung Saputro. Saya tambahkan sedikit Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau kita nulis opini itu kita harus siap untuk berdebat dengan orang lain Bapak Ibu ya. Nanti suatu saat tulisan kita dibaca orang, nanti ditanggapi oleh orang ya. Tanggapinya misalnya kontra dengan tulisan kita. Nah, jadi nggak masalah. Itu hal yang biasa dalam dunia kepenulisan opini. Yang penting yang kita sampaikan itu adalah benar Pak. Jangan istilahnya memutarbalikkan fakta. Nah itu kalau memutarbalikkan fakta masuk ranah hukum kita. Bisa didebat dituntut orang. Selama itu benar bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah ya aman saja. Jadi jangan takut Bapak Ibu, karena ketakutan itu akan menghalangi keberhasilan kita, Pak. Ketakutan itu adalah 50% dari kegagalan ya. Jadi jangan takut. Yang penting kita benar. Nah, itu. Siap. Terima kasih Pak Anton ya. Gimana Bu Siti ya? Sudah sangat jelas ya Bu ya? Alhamdulillah sudah jelas, tinggal mencoba aja Pak Agung nih. Berani mencoba enggak nih? Dan dimuat apa enggak? Ya untuk di pos Bu, memang kalau kita misalnya 1 atau 2 kali ditolak itu hal yang biasa Bu. Karena kita paling melihatnya Pak Anton, Pak Mas Lami itu kayaknya walah ini paling sekali terus paling langsung dimuat. Padahal kan nggak tahu ya. Nggak tahu di belakangnya tuh mungkin beliau 2-3 kali, mungkin pernah juga ditolak. Kalau saya terus terang baru nulis 2 kali ditolak ya wes langsung patah hati tuh. Sama. Sama. Tapi ya ini mau mengumpulkan semangat lagi Pak. Karena ya terima kasih ya Pak. Tadi quotes-nya ya bagus sekali ya. Jadi kalau kita nggak bertindak ya tidak action kita akan ya kurang greget lagi ya. Baik, kepada peserta yang lain, mungkin Bapak Alutfi atau ibu-ibu yang lain silakan. Jika ada yang ditanyakan. Mungkin ini bukan ke opini ya, boleh ke opini dan juga menulis kreatif tadi ya. Jadi boleh selain opini juga mungkin boleh. Yang jelasnya masih dalam satu tema yaitu menulis kreatif. Yang jelas kita jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Terima kasih Pak Anton ya. Silakan Bu, Bu Indarti Ningsih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Di sini menulis kreatif gitu ya, karena saya sebagai guru PAUD gitu kan. Jadi apakah bisa menulis tentang binatang tapi dengan cerita kekinian, jadi semacam
kita membuat kisah Kancil tapi dengan gaya yang baru. Jadi Kancil bisa main WA, bisa online, bisa seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita cerita ke anak-anak itu, oh si Kancil lagi nelpon sama harimau, lagi rembukan apa kayak gitu. Jadi mungkin kayaknya lebih menarik seperti itu daripada dengan apa ya, dengan cerita bergambar Kancil yang lagi apa ya, yang zaman dulu gitu, cerita yang dulu. Jadi lebih kreatifnya itu dengan gaya modern sekarang gitu. Jadi mohon penjelasan tuh bagaimana caranya. Terima kasih. Iya, terima kasih dari Ibu Indarti Ningsih tadi ya. Silakan kepada Bapak Anton Wismoyo langsung dijawab, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ibu Indarti, salam kenal Ibu ya. Jadi Ibu ini jasanya luar biasa karena guru PAUD ya. Tidak ada orang kuliah kalau tidak melewati PAUD dulu kan gitu. Jadi Ibu yang mendidik dari dasar ini. Terima kasih Ibu. Jadi untuk menulis Ibu ya, caranya gimana menulis tentang cerita binatang. Nah, jadi kebetulan waktu saya kecil Ibu, waktu saya SD itu suka membaca tulisan tentang cerita-cerita binatang. Nah, jadi saya menjelaskan ini berdasarkan saya sebagai pembaca, bukan saya sebagai penulis, ya. Karena kalau saya sebagai penulis, saya bukan penulis cerita hewan. Tapi kalau saya sebagai pembaca, saya ngerti tulisan yang enak dibaca itu yang seperti ini. Nah, gitu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, tulisan yang menarik itu adalah tulisan yang sifatnya naratif. Naratif itu menceritakan liku-liku, ya. Jadi tulisan kan ada dua jenis, ada tulisan fakta, ada tulisan naratif. Kalau tulisan fakta itu ya tulisan yang apa adanya. Misalnya hari ini terjadi kecelakaan di Jalan Ayani, itu fakta. Tapi kalau tulisan naratif itu bercerita, hari ini hujan lebat sekali, ya diselingi halilintar yang menyambar di mana-mana, jalanan licin, pohon-pohon bergoyang ke sana kemari, burung terbang tak tahu arah. Nah kan akhirnya menciptakan narasi. Kemudian ada motor dengan kecepatan tinggi menabrak mobil yang ada di depannya hingga jatuh bergulung-gulung ke tepi jalan. Nah, beda Bapak Ibu ya tulisan narasi dengan tulisan fakta. Jadi narasi itu lebih enak dibaca. Tentunya lebih disukai anak-anak. Tapi kalau tulisan fakta kan hari ini terjadi kecelakaan Jalan Ayani. Seorang pengendara motor menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan. Sudah selesai. Ya, itu fakta. Tapi kalau narasi saya ceritakan tadi, mulai dari kondisi angin, ya hujan, mendung, kilat, burung-burung berterbangan, jalan licin, nah itu. Jadi Ibu, kalau mau nulis cerita binatang dalam bentuk tulisan, bagus sekali Bu. Tapi harus dibiasakan tulisannya naratif, menceritakan, menggambarkan suasana, sehingga anak itu terbawa perasaan seolah-olah hadir dalam situasi yang diceritakan. Contoh misalnya saya kalau baca tulisan tentang si Kancil yang lagi nyebrang di punggung buaya, itu kalau saya baca seolah-olah saya ini menjadi kancilnya Pak Ibu ya. Seolah-olah saya menjadi kancil yang akan nyebrang di punggung buaya itu. Kenapa? Karena narasi, ceritanya itu narasi, menceritakan hal-hal yang apa istilahnya ya, suasana lingkungan. Jadi harus bisa menggambarkan suasana lingkungan dalam kalimat kita Ibu. Nah tentu ini kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kita harus mengerti majas ya, majas yang melebih-lebihkan, majas sinisme, sarkasme, hiperbola. Nah itu harus bisa. Karena permainan kata kan. Contoh misalnya gini, saya nulis gini kan. Matahari mengintip malu-malu di balik awan yang masih bergelayut hitam. Nah kan ada matahari mengintip malu-malu. Masa matahari malu kan gitu kan. Nah ini pakai majas kan, majas lupa saya namanya ya. Yang intinya adalah gaya bahasa. Jadi gaya bahasa kita ya sarkasme tadi ya. Gaya bahasa kita harus gaya bahasa yang disukai anak-anak. Karena sederhana, bercerita ya. Kemudian bisa membawa perasaan anak itu larut dalam cerita yang kita sajikan. Nah, Ibu kalau mau latihan, saya sarankan Ibu syukur-syukur Ibu punya Facebook, Bu ya. Jadi nulis di Facebook. Saya itu ya, ini Mas Agung nih ya, biasanya baca cerpen saya dan menanggapi biasanya di Facebook ya. Nah itu cukup biasanya yang 10. Yang sekolah terus
jadi kuli itu ya. Ya, jadi kuli, kemudian kuli bangunan di pedalaman Kalimantan Tengah gitu ya. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang, Bu. Cukup misalnya 10 paragraf saja ya. Satu paragraf itu 3 kalimat atau 4 kalimat. Nah, jadi 10 atau 7 ya. Itu ditulis di Facebook. Nah, ini jadi ceritanya jangan panjang-panjang, Bu. Kalau panjang-panjang anak-anak bosan bacanya. Yang sedang itu ya 7 paragraf sampai 10 paragraf. Masing-masing paragraf itu 3 kalimat sampai 4 kalimat. Nah, itu sedang itu. Kemudian disisipkan hal-hal lucu, Ibu ya. Jok-jok lucu itu disisipkan di tulisan kita sehingga orang baca itu ketawa gitu ya, sehingga terhibur. Sehingga tidak kaku. Ceritanya tidak kaku, ada hal lucu yang disisipkan. Gitu. Karena anak-anak kan sering senang lucu, Bu. Saya sendiri juga senang lucu gitu kan. Nah, jadi bisa menyisipkan humor di tulisan cerita kita. Demikian Ibu, kalau ada kurangnya nanti teman-teman yang lain boleh nambahkan ya. Karena saya kan bukan penulis cerita, tapi saya ini penikmat atau pembaca yang suka dengan cerita binatang. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih maksudnya. Gimana Bu, entertaining sih? Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Saya kira sih ya, saya cuman mau, jadi kan bisa apa ya, jadi bisa diselipkan dengan gaya-gaya modern yang sekarang gitu ya kan. Kalau yang dulu itu kayaknya saya baca yang dulu itu kan masih terlalu apa ya, masih terlalu Normal ya. terlalu normal. Jadi gaya kemodernan sekarang itu dimasukkan gitu, jadi nggak masalah. Jadi umpamanya Kancil sambil membawa HP atau Kancil lagi online kayak gitu kan, cerita-cerita kayak gitu. Masalahnya anak PAUD pun bawaannya kan sudah HP, jadi nggak lagi nggak jadi masalah lagi karena memang sudah zamannya sekarang anak-anak PAUD pun mainannya kan HP gitu. Oke, tidak masalah Bu. Jadi silakan Ibu sisipkan yang kondisi kekinian Bu ya. Sekarang kondisi yang mungkin anak-anak sudah main gadget, yaitu disisipkan di cerita Kancil ya, cerita binatang. Jadi malah lebih menarik Bu, karena suasananya adalah suasana yang dihadapi anak-anak saat ini. Oke, malah bagus itu Bu. Jadi ada keunikannya, ada hal yang baru. Oke Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya dan informasinya, menambah ilmu Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu. Mohon kepada peserta tolong di-unmute dulu ya mic-nya karena ini mengganggu sedikit ketika kita melaksanakan Zoom meeting. Mohon di Bapak Ibu yang mungkin masih unmute. Pak Agung, buka Pak Agung, silakan. Buka nih. Pak Agung dibuka. PM semua tadi. Oh, maaf saya ke mute sendiri ya. Mas Agung mute masih? Nggak ada suaranya. Bentar. Oh, ini Ya, agak silakan. bermasalah. Kedengaran Pak ya? Oke, silakan. siap. Ya, maaf ada. Ini kebetulan tadi nggak buka laptop Pak, karena tadi dikirakan tadi Mas Fatori ketika sudah masuk saya pakai HP. Jadi mau ke laptop agak jadi langsung saja. Baik, ada pertanyaan tambahan ini Pak dari Bu Puji Triana Rahayu. Beliau menanyakan gini, bagaimana caranya mengatasi malas ketika mau menulis? Ketika kita malas ketika mau menulis dan kita nggak punya ide Pak, jadi sudah malas mau mengawali menulis dan kita nggak ada ide gitu loh Pak. Jadi gimana caranya untuk menumbuhkan menulis tersebut pada Pak Anton? Mungkin Oke, siap. Oke, ini saya baca juga nih di kolom komentar ya. Jadi dari Bu Puji Triana Rahayu, bagaimana mengatasi malas saat menulis dan tidak punya ide. Jadi Bapak Ibu, malas itu sifat semua orang ya.
malas semua orang punya sifat malas. Tinggal bagaimana kita mengendalikan sifat malas. Jadi saya sendiri juga punya sifat malas ya, cuma bagaimana dikendalikan supaya kalau untuk hal-hal penting itu malasnya jangan mengalahkan niat kita. Contoh misalnya di hari libur malas-malasan nggak apa-apa ya. Hari Minggu misalnya kan pagi-pagi jam 8 ya molor-moloran di tempat tidur ya nggak masalah, sekali-kali kan gitu. Seminggu sekali malas. Tetapi kalau untuk menulis kita harus komitmen pada diri sendiri Bapak Ibu. Pokoknya seminggu atau 2 minggu satu tulisan harus jadi gimana pun caranya. Jadi kita itu harus memaksa diri sendiri. Karena kalau tidak memaksa diri sendiri nanti jadinya kita tidak disiplin. Dan kalau tidak punya kedisiplinan ya tidak akan bisa jadi penulis Bapak Ibu, ya. Bahkan tidak akan bisa meraih apa yang kita impikan, kita cita-citakan. Semua cita-cita, semua hal yang kita inginkan itu harus diraih dengan kedisiplinan, ya. Nah, kita harus menempa kedisiplinan diri pribadi. Jadi punya namanya kedisiplinan pribadi Bapak Ibu. Jadi orang malas itu karena biasanya ya tujuannya itu lemah Bapak Ibu. Ya maksudnya tidak punya tujuan yang kuat gitu ya. Contoh Bapak Ibu, saya itu pernah dulu waktu SMA itu pernah kerja bangunan Pak. Nah waktu kerja bangunan tuh saya semangat walaupun kerja bangunan itu berat Pak. Bapak Ibu ya berat sekali kerja bangunan itu panas-panas ya, dipanggang sinar matahari, haus ya capek. Tapi saya tetap semangat karena apa? Oh saya yang penting bisa kuliah nanti. Yang penting bisa masuk Unlam ya, jurusan fisika itu nggak apa-apa deh kerja untuk sangu gitu, untuk uang saku masuk kuliah. Nah karena punya cita-cita yang kuat, akhirnya kesengsaraan itu kita hadapi dengan enjoy ya, walaupun ya tetap sengsara, cuma kita bisa menjalani gitu loh, bisa menghadapi. Dan ketika kita menghadapi ternyata ya tidak apa-apa buat kita, tidak menyebabkan diri kita mati itu ya enggak gitu ya. Tidak menyebabkan diri kita bahaya enggak. Nah, ini kan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Ini memang betul ya. Jadi kalau kita malas, mari kita lawan. Karena kalau enggak kita yang lawan ya siapa lagi? Orang lain ya enggak mungkin kan gitu ya. Kemudian ide Bapak Ibu, ide itu bisa dicari. Cara nyari ide gimana? Oh, tadi saya sebutkan di awal ya atau di tengah-tengah tadi. Caranya banyak membaca referensi. Banyak mengamati kejadian lingkungan sekitar. Kalau ini ranahnya opini ya berarti ya sering-sering aja lihat kejadian saat ini apa ya. Di medsos kan banyak, di internet banyak. Sekarang zamannya internet itu tidak kerepotan cari ide itu banyak, asal kita mau mencari. Ya, pokoknya intinya mengamati apa yang tidak diamati oleh kebanyakan orang, membaca apa yang tidak dibaca oleh kebanyakan orang, melakukan apa yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Nantinya muncullah ide. Nah, gitu. Jadi secara teori itu gampang Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita ini memaksa diri sendiri untuk menjalani nasihat-nasihat atau petuah-petuah yang sudah disampaikan oleh para motivator. Ya. Nah, jadi ini saya saya kasih clue-nya Bapak Ibu atau kata kuncinya. Ini penting untuk kita semua. Jadi motivasi terbaik itu datangnya dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Tapi kalau inspirasi itu datangnya bisa dari mana saja. Jadi motivator terbaik itu diri kita sendiri. Tidak motivator contohnya misalnya siapa Mario Teguh atau siapa itu ya, yang lainnya. Itu Andre Wongso. Mereka memang bagus, tapi kalau kita tidak punya kemauan ya tidak akan berhasil ya. Yang terbesar harus dalam diri kita mau melakukan ini ya, mau melakukan apa yang dikatakan oleh motivator itu. Contoh motivator penulis misalnya Profesor Ersis Warmansyah Abbas, kayaknya pernah ngisi ya itu ya Prof Ersis ya. Beliau sudah ngasih tip banyak ini cara menulis ini. Tapi kalau Bapak Ibu setelah dilatih besok nggak dilakukan ya percuma kan gitu kan. Jadi harus dari dalam diri kita nih memaksa diri kita. Kalau tanpa memaksa diri kita ya seperti kata orang bijak Bapak Ibu, kalau kita malas belajar, maka kita akan merasakan pedihnya kebodohan. Nah, itu. Kalau kita malas berjuang, ya kita akan merasakan pedihnya ketidakberhasilan ya. Kita nggak akan jadi orang berhasil. Demikian Ibu
Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Nggih. Iya. Gimana Bu Puji Triana Rahayu? Ada lagi Bu? Kayaknya Bu Puji ini malu-malu nih. Atau cukup? Baik, kepada Bapak Ibu yang lain, jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Nggak perlu malu, di sini kita saling sharing aja kok. Silahkan Bu. Atau Mas Agung ini kayaknya udah malam gitu ya, jadi mungkin Bapak Ibu punya kesibukan lain sehingga mungkin dilanjutkan di lain waktu. Nggih. Kalau saya terserah Bapak Ibu aja ya, saya free aja waktunya. Nggih. Atau gini, saya pribadi mau tanya Pak Anton. Pak Anton tadi itu kalau dosen tuh riset Pak ya, yang Bapak tadi yang Iya, di-share tadi, riset. penelitian, ya riset. Penelitian ya. Iya, benar. Iya, betul. Ini adiknya. Nanti saya ceritakan Bapak Ibu ya. Kalau dosen itu kompetitif Pak. Kalau mau dapat penelitian harus mengusulkan pakai proposal. Nah, proposal itu diseleksi nasional Bapak Ibu. Ya. Contohnya saya pernah itu pengabdian tahun 2020. Jadi Sepoliteknik Tanah Laut yang dapat cuma saya waktu itu. Yang ngajukan banyak padahal, yang ngajukan puluhan orang. Tapi yang dapat cuma saya. Kenapa? Karena seleksinya nasional. Jadi tragis, maksudnya benar-benar ketat. Kalau nggak layak ya nggak didanai gitu. Jadi tadi saya mencatatkan biografi itu kan pernah didanai sekian juta. Nah itu seleksinya ketat. Supaya lulus didanai, wah ini seleksinya luar biasa karena se-Indonesia dipilih misalnya cuma 200 orang misalnya. Sedangkan kampusnya kan banyak Bapak Ibu ya. Jadi dosen itu tugasnya lebih berat karena mau pengabdian mau penelitian harus nulis proposal dan diseleksi. Kalau nggak lolos seleksi ya nggak dapat dana dan tidak bisa melakukan penelitian akhirnya kan gitu. Padahal tugasnya dosen adalah penelitian, pengabdian, pengajaran. Nah untuk melakukan penelitian pengabdian harus selektif yang bikin karya tulis gitu ya, proposal lah bahasanya itu. Nah berarti kan harus punya keterampilan nulis. Kalau nggak punya keterampilan nulis ya mati kutu sudah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu jangan jadi dosen ya, cukup saya saja yang jadi dosen karena jadi dosen itu berat Pak. Iya. Beratnya gitu ya, harus Pak. proposal lah. Okay. Baik, gimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau saya alhamdulillah puas sekali Pak ya. Jadi Pak Anton ini salah satu teman saya yang menginspirasi ya. Apalagi sekarang Mas Agung, terputus suaranya Mas Agung. Mas Agung. Itu Mas Agung, ada satu Pak Lotfi itu. Pak Lotfi silakan Pak Lotfi. Langsung aja satu. Ini satu pertanyaannya lagi Pak Agung, satu pertanyaan lagi sudah kita closing aja. Karena waktu sudah. Silakan Pak Lutfi. Ya, tadi Pak yang sudah ditanyakan kaitannya dengan menulis opini itu, kalau misalnya mengutip dari di sebuah koran, tapi dicantumkan di bawah daftar pustaka saja, bagaimana Pak? Itu nulis apa Pak? Kasusnya nulis apa itu? Opini, artikel lah. Nah kalau opini kan tidak punya daftar pustaka Pak. Maksudnya karena mengambil dari pendapat orang lain kemudian dibikin pendapat sendiri begitu Pak. Nah ya kalau opini itu nulisnya ini misalnya satu kalimat di ujungnya itu ditulis kutipannya dari mana gitu. Beda kalau buku. Kalau buku kan ada daftar pustaka di halaman paling belakang. Jadi ya gitu, bedanya gitu. Kalau daftar pustaka kan lengkap itu ya, ada nama pengarang, tahun, judul, ya penerbit kan gitu. Tapi kalau kutipan kan cukup nama penulisnya sama tahunnya atau nama websitenya. Itu di ujung kalimat atau di ujung paragraf yang kita kutip. Bahkan kalau opini Pak tulisannya kan tidak panjang, itu sekitar 2 halaman kertas A4 ya. Jadi terbatas, tidak bisa nulis daftar pustaka yang panjang dan
tidak lazim gitu ya. Yang lazim ya kutipan itu saja. Di akhir kalimat dalam kurung itu ya siapa gitu yang dikutip. Nggih, Pak. Iya, ya. Makasih, Pak. Pak Lutfi ini apa profesinya, Pak? Mohon izin, Pak. Guru, Pak. Guru MTS, Oh, MTS. guru DPK MTS Oke. di Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Pak. Loh, Pekalongan, Pak? Pekalongan ya, MTS. Oh, Pak, saya kira Hidayatul Atfal, Plehari. Saya kira di Pekalongan, Plehari, Jawa Pak. Tengah. Hah? Saya kira di Plehari. Iya, enggak, di Pekalongan, Jawa Tengah. Ini temannya Pak Rahmadi mungkin ya. Ya, tadi saya share ini Salam kenal. saya share tadi ke kawan-kawan di luar tadi. Sebagai Salam kenal Pak Lutfi ya. Salam kenal. Ini jauh Iya, sekali ya. berarti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Iya. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Pak ya, berhubung ini sudah di penghujung acara Pak ya. Mungkin setelah ini kita foto bareng Pak ya. Tetapi saya selaku pembawa acara meminta closing statement ya dari Pak Anton Kuswoyo. Silakan kepada Bapak Anton. Baik, closing statement saya adalah memulai menulis itu berat Bapak Ibu. Tapi lebih berat lagi kalau kita tidak segera mulai menulis ya. Mari segera menulis. Iya. Iya. Benar sekali ya, nulis itu berat, tapi kalau nggak nulis saat ini lebih berat lagi Pak ya. Terima kasih. Iya. Baik, gimana Pak Ramadi? Kita sesi foto dulu Pak ya. Oke, boleh silakan. Tolong pada Bapak Ibu yang lain kameranya dibuka Bu, Pak. Oke, silakan dibuka. Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu silakan Bu. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang hari ini sudah hadir ya, Bapak Anton Kuswoyo. Maaf, Profesor Anton Kuswoyo. Semoga Amin. semoga apa yang sudah beliau sampaikan tadi ya, yang sudah beliau sharing tadi dapat kita manfaatkan ya, untuk bagaimana caranya sih menulis yang kreatif. Mungkin kita nulis yang simple-simple aja dulu, mungkin di Facebook dulu, tetapi yang membawa kebaikan ya. Dan mungkin nanti juga berani nulis opini, dan selanjutnya yang paling aksi yang paling kita nantikan ya, yaitu menulis sebuah buku. Apalagi buku solo itu adalah salah satu tujuan kita ya, karena kita berada di tanah laut Writing Supercamp. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan kata tadi dalam pembawaan acara tadi. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan kawan-kawan mungkin nanti boleh Pak Anton, nanti kami share ya nomor HP Pak Anton untuk kawan-kawan bisa konsultasi tentang penulisan. Oke, silakan Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih.